Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raya Ferdianur dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang paradigma behaviorisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Bahtiar, yang ketiga Elda Wahyuni, yang keempat Muhammad Azhari, yang kelima Muhammad Fadilah, yang keenam Nur Asina Yulida, yang ketujuh Putri Amalia, dan yang terakhir Syafaatin. Baiklah, langsung saja pada para pemateri untuk menyampaikan materi yang akan dijelaskan. 1. Pengertian paradigma behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gege dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Materi kedua tentang tokoh-tokoh teori behaviorisme. Tokoh pertama adalah Thondike. Menurut Thondike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Meskipun Thondike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, tetapi teori Thondike inilah yang memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Tokoh kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditentukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan penerapan strategi Pavlov, ternyata individu terdapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respons yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya, penggunaan teori belajar behaviorisme. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan teori behaviorisme ini, sedikit saya menjelaskan teori belajar behaviorisme itu seperti apa. Teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menundukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Menurut aliran-aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung yang terjadi melalui hubungan stimulus dan respon-respon. Para penganut teori ini berpendapat bahwa sudah cukup bagi siswa untuk mengasosiasikan stimulus dan respon-respon yang diberikan format apabila ia memberikan respon benar. Mereka tidak mempersoalkan apa yang terjadi dalam pikiran siswa sebelum dan sudah respon dibuat. Behavioristik berkeyakinan bahwa setiap anak lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan sifat abstrak lainnya, dan menganggap manusia bersifat mekanistik, yaitu merespon
terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran yang sedikit terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki. Semuanya itu timbul setelah manusia mengambil kontrak dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam proses pendidikan. Maka individu akan menjadi pintar, terampil, dan mempunyai sifat abstrak lainnya tergantung pada apakah dan bagaimana ia belajar dengan lingkungannya. Sekarang kita memasuki pada materi penggunaan teori behaviorisme. Penggunaan teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik melihat belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Teori belajar behavioristik menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang biasanya diamati dan tidak menghubungkan dengan kesadaran maupun konstrumental. Teori belajar behavioristik berlawanan dengan teori kognitif yang mengabukakan bahwa proses belajar merupakan proses mental yang tidak diamati secara kasat mata. Penggunaan teori behavioristik ini adalah guru menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pembelajaran yang sudah siap sehingga tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak hanya memberikan ceramah tetapi juga contoh-contoh. Bahan pelajaran disusun hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Hasil dari pembelajaran dapat diukur dan diamati, kesalahan dapat diperbaiki. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang tua. Kekurangan metode ini adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil. Murid dipandang pasif, murid hanya mendengar, menghafal penjelasan guru sehingga guru sebagai sentral dan bersifat orinter. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Fokus utama dalam teori belajar behavioristik adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luarnya yang menstimulasinya. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku diperoleh dari pengondisian lingkungan. Pengondisian tersebut terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jaringan yang erat antara reaksi-reaksi behavioristik dengan stimulusnya. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan pada siswa. Hal yang paling penting dalam teori behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Dengan demikian, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa, semuanya harus dapat diamati, diukur, yang bertujuan untuk melihat terjadi perubahan tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah dari kelompok 1 akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Prinsip penerapan teori belajar.
Jika ingin siswa berhasil, seorang guru harus memperhatikan prinsip berikut guna menilai suatu dan keberhasilan. Pertama, guru harus tahu stimulus yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Kedua, guru harus tahu nantinya respon apa yang timbul ketika sesudah diberikan stimulus. Agar tujuan dalam pembelajaran sampai secara maksimal, guru harus melakukan dan menyiapkan kegiatan berikutnya, seperti mengetahui kemampuan dan karakter siswa terlebih dahulu, merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan, yang akan diberikan sesuai dengan siswa yang menyesuaikan dengan materi yang dilakukan dengan perencanaan. Next. Hasilnya adalah pengajar akan tahu mana siswa yang punya pengetahuan dan siswa yang belum punya pengetahuan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan dari hasil tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti membentuk kelompok belajar sesudah hasil tes tadi, menempatkan beberapa siswa yang berkompeten dicampur dengan siswa yang belum tahu akan menambah proses mencapai tujuan pendidikan tersampaikan. Indonesia harus belajar berpikir dan bukan bertujuan menjadi cerdas saja, tetapi juga berpikir. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik cenderung bersifat direktif dan memberi arahan, memiliki posisi aktif untuk membantu mengubah perilaku peserta didik. Pembimbing dalam pendekatan behavioristik adalah aktif dan direktif. Aktif di sini berarti aktif untuk melakukan intervensi dan membawa peserta didik dalam perubahan perilaku yang diharapkan. Sedangkan direktif dimaknai sebagai arahan secara langsung kepada peserta didik. Peran sentral dari pola ini berimplikasi pada intervensi khusus yang dilakukan pembimbing kepada peserta didik, sehingga pembimbing diharapkan memahami tentang coping skill, problem solving, cognitive restructuring, dan struktural cognitive therapy. Pendekatan krisis yang dilakukan oleh pembimbing merupakan realisasi dari clinical therapeutic, yang menjadi ciri utama dalam pendekatan behavioristik. Implikasi teori behavioristik. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara drill pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Sebab sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Selanjutnya adalah implikasi dalam behaviorisme melalui kasus pembelajaran. Dalam behaviorisme, seorang guru selaku pengajar dan pengawas jalannya pembelajaran memiliki kemiripan dengan seorang peneliti yang akan meneliti objek penelitiannya, di mana seorang peneliti akan mengambil jarak atau distansi penuh dengan objeknya, bersikap netralitas, memanipulasi, merumuskan hukum-hukum, bebas kepentingan, universal dan instrumental terhadap objeknya. Dalam hal ini, guru juga berlaku hal yang sama terhadap siswa-siswi didiknya.
didiknya. Penulis mengambil contoh kasus dalam pembelajaran musik yang menggunakan pendekatan teori behaviorisme. Ketika seorang guru ingin mengajarkan bagaimana mengajarkan tangga nada kepada muridnya, ia akan mengamati terlebih dahulu bagaimana keadaan fisik dari murid-muridnya dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh tiap murid dengan sikap berjarak. Guru akan berpikir ia sebagai subjek dan murid-murid adalah sebagai objek. Fakta netral harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi muridnya, sebuah pemikiran yang bersih dari unsur-unsur subjektifnya. Di tahap ini, materi-materi pembelajaran akan diberikan sebagai bentuk stimulus dari guru terhadap muridnya. Guru akan menjelaskan dan contohnya tentang bagaimana musik rangkaian sebab akibat dalam pengajaran akan didapatkan sebagai hasil. Rangkaian sebab atau pemberian stimulus akibat ini akan menghasilkan sebuah respon dari murid, di mana respon ini akan membentuk sebuah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Teori-teori tersebut akan dipraktekkan secara instrumental dan universal di kelas-kelas selanjutnya. Kasus yang di atas adalah contoh dari sebuah pengajaran di kelas. Dengan penerapan teori behaviorisme, guru memberikan sebuah stimulus berupa materi-materi pengajaran dan mengharapkan agar mendapatkan sebuah respon yang berupa perubahan tingkah laku dari murid-muridnya. Perubahan tingkah laku dalam bentuk dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mempraktekkan pelajaran yang diberikan berubah menjadi mampu untuk mempraktekannya. Guru tidak melihat bagaimana proses murid-murid mencerna materi pengajaran. Guru hanya melihat bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Reinforcement positif atau negatif yang akan diberikan tergantung dari bagaimana perubahan tingkah laku yang dihasilkan.